Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Keluarga. Tuhan Yesus waktu dia mengajar tentang doa, dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, kita berdoa, kita rindu biarlah Tuhan selalu hadir tengah-tengah keluarga kita. Kita akan memulainya. Ayo Glory pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai mesbah, memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Oh Bapa yang setia, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kesediaanmu kau limpahkan di tengah-tengah keluarga kami. Haleluya. Terima kasih
baik, Engkau baik Tuhan. Kau selalu tunjukkan kesetiamu, rahmatmu, kebaikanmu atas setiap kehidupan kami anak-anakmu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah selalu ada ucapan syukur yang terus kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu sangat teruji, kesetiaan-Mu luar biasa, kebaikan-Mu Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo Teo doa untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sekarang berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Berkati agar firman-Mu ini menjadi jalan untuk menuju hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudaraku. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari saya undang kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Ya, kita akan baca 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saudaraku, saya akan kasih tema yaitu sukses dimulai dari keluarga. Saudaraku, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca secara bergiliran, dimulai dari Glory dulu. Ayo Glory. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan. Sekali lagi, tema hari ini perenungan kita, sukses dimulai di dalam keluarga. Saudaraku,
Surat ini tulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, di mana di usia mudanya dia dibina oleh Paulus dan dia pada waktu itu mengembalakan umat yang ada di Efesus. Saudara, bagaimana Paulus mengajar kepada Timotius bagaimana untuk bisa merekrut pelayan-pelayan Tuhan yang dikatakan sebagai penilik jemaat. Apa sih tujuannya? Supaya para penilik jemaat ini, saudara, mereka bisa menjadi, saudara, orang-orang yang bisa melayani jemaat Allah pada waktu itu. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat Paulus mengirim surat ini, di mana ada kriteria-kriteria yang harus menjadi kriteria dalam pemilihan penilik jemaat itu sendiri. Kalau kita baca tadi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, yang pertama itu bicara masalah karakter yang baik, saudara. Bagaimana mereka akan dipilih, didoakan para penilik jemaat ini. Sekali lagi, mereka memiliki fungsi tugas, yaitu apa, saudara? Mereka dapat mengurus jemaat Allah. Tapi yang kedua, saudara, di ayat yang keempat dan kelima, syaratnya yaitu memiliki keluarga yang baik. Jelas sekali di sini. Sekali lagi saya coba ulangi di ayat yang kedua dan ketiga. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pedamai, bukan hamba uang. Ini berbicara tentang karakter yang baik. Tapi yang kedua, ayat yang keempat dan kelima, seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang kedua bicara masalah keluarga, memiliki keluarga yang baik. Kenapa? Karena mereka yang akan jadi contoh buat umat pada waktu itu. Keluarga yang baik untuk bisa melayani jemaat, supaya mereka juga menjadi contoh buat jemaat. Saudara, bukankah ini bicara masalah tentang keseimbangan, saudara? Nah, hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, sukses itu dimulai dalam keluarga. Kita juga perlu balance, saudara. Biarlah keluarga kita dalam kondisi yang baik. Dan kita waktu di luar, kita bicara pekerjaan, kita bicara pelayanan, itu juga menghasilkan pekerjaan pelayanan juga yang baik. Saudara, seringkali karena orang terlalu sibuk bagaimana ingin mencapai kesuksesan di luar, baik berbicara masalah pekerjaan maupun pelayanan, seringkali mengabaikan keluarganya, saudara. Berapa banyak orang bisa sukses di luar, mereka bisa menggapai impian-impiannya, sukses tengah-tengah karirnya, tapi keluarganya berantakan, saudara. Atau yang kedua, mereka pelayanannya luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Tapi waktu dia pulang ke rumah, keluarganya terjadi kekacauan. Anak-anak mulai memberontak kepada orang tua. Antara suami istri tidak ada kesepahaman. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Sukses diawali di tengah-tengah keluarga. Kalau kita rindu mengawalinya di tengah-tengah keluarga, maka saudara, untuk kita bisa memperoleh kesuksesan itu sendiri, maka setiap orang di tengah-tengah keluarga harus bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Baik kita sebagai kepala keluarga, seorang suami, maupun seorang istri, maupun anak-anak, maupun orang tua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, coba saya minta, ayo Glory buka yuk di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Coba dibaca Glory. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, yang pertama suami bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, saudara. Menjadi kepala keluarga. Bagaimana dia bisa mengayomi, bagaimana jadi kepala keluarga bertanggung jawab di tengah-tengah keluarganya, bekerja. Supaya apa, saudara? Dia mendapatkan berkat dan dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Dia juga bisa, saudara, menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Bahkan Tuhan rindu, saudara, bagaimana suami juga menjalankan perannya, menjadi imam di tengah keluarga. Kadang-kadang, saudara, ini tidak seimbang. Suami tidak menjalankan peran di tengah keluarga. Suami tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Mari, di tengah-tengah pandemi ini juga, mari saya ajak para suami-suami,
supaya bisa membawa sisi keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu ada mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, istri juga bisa, saudara, menjadi penolong yang baik buat suami, menjadi ibu yang baik buat anak-anak, bisa menjalankan perannya dengan baik. Saudaraku, seringkali orang berkata laki-laki yang sukses, saudara, karena juga ditopang ada orang di belakangnya yang selalu mensupport. Siapa itu? Istrinya, saudara. Coba istri saya membaca di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Sudah? Ya. Kejadian 2 ayat ke-18, firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, saudaraku, dikatakan penolong yang sepadan, artinya penolong itu pasti lebih kuat, saudara, daripada yang ditolong. Seharusnya seperti itu. Kepala ini bisa tegak karena ada leher, saudara. Nah, hari-hari ini juga biarlah para istri, mari menjadi penolong yang baik buat suami. Mari beri penguatan buat suamimu. Mungkin hari-hari ini suamimu juga lagi banyak masalah di tempat pekerjaan. Apapun yang dialaminya, support, beri penguatan. Maka apa yang terjadi? Suami akan bangkit jadi kuat kembali. Demikian juga kita orang tua. Kami memiliki 2 orang putra putri, ada Theo, ada Glory. Saudara, kami mau belajar terus jadi orang tua. Bagaimana kami memberikan keteladanan buat mereka. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ya, saya akan bacakan Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-4, saudara. Dikatakan seperti ini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amal di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kita perlu orang tua mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, di dalam ajaran-ajaran Tuhan dengan benar. Saudaraku, saya percaya ada waktunya kita mengajar lewat perkataan-perkataan kita, memberikan nasihat, mengajar mereka. Biarlah sejak dini mereka hidup di dalam kebenaran. Tetapi di balik itu juga saya percaya juga perkataan, 10 perkataan dibandingkan 2 contoh, saudara. Maka 2 contoh itu jauh lebih berbicara lebih kuat. Anak-anak membutuhkan keteladanan dari orang tua. Untuk kita mengajar anak-anak kita untuk berdoa, mari kita berdoa orang tua. Kasih contoh pada anak-anak kita. Untuk kita belajar mengajar anak kita untuk saling mengasihi. Biarlah antara suami istri kita bisa saling mengasihi. Supaya anak-anak melihat bahwa orang tuanya saling mengasihi. Sehingga mereka bisa belajar saling mengasihi. Karena contoh, teladan itu jauh lebih kuat dibandingkan perkataan. Dan yang terakhir, saudara, anak-anak juga belajar menghormati orang tua. Coba Theo baca di dalam ayat yang ke-1 dan yang ke-3. Efesus pasal 6. 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, puji Tuhan. Saudara perhatikan anak-anak, dikatakan apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Menghormati orang tua itu wajib. Amin, Glory? Amin, Theo? Itu wajib. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu ada satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya percaya Glory, Theo juga pasti rindu hidupnya berbahagia dan panjang umur. Betul? Glory, betul Glory? Mau panjang umur, mau bahagia, Theo juga. Nah, apa yang dilakukan? Belajar menghormati orang tua. Nah, saudara, pada saat kita sisi keluarga menjalankan fungsi dan peran kita, saudara, keluarga kita ada di dalam tudung Allah, ada dalam berkat Tuhan. Waktu keluarga kita diberkati, kita berkarya di luar. Apapun itu, waktu kita bekerja, waktu kita melayani, maka di situ pun hidup kita akan diberkati dan jadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, mari terus kita bangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita jalankan fungsi kita di tengah-tengah keluarga. Saudaraku, mari saja kita akan ujian, kita akan berdoa syafaat. Nanti istri saya akan berdoa buat bangsa, dan saya akan berdoa buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan.
Mari kita angkat satu pujian. Jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan keluargaku. Saya akan pimpin dalam doa buat bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami sehati sepakat membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami minta penyertaan, kami minta kasih Tuhan. Kami minta uluran tangan Tuhan menolong bangsa kami Tuhan. Ya. Engkau memberkati bangsa yang besar ini Tuhan. Bangsa yang terdiri dari suku, kaum, dan bahasa. Bangsa yang besar yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini di hadapan-Mu. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau menyertai bangsa ini terus Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil beserta seluruh jajarannya, sampai ke tingkat daerah-daerah yang Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan Engkau yang menaungi mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Takut akan Tuhan Kau berikan dalam hidup mereka, hormat akan Tuhan Kau berikan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami minta di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah keselamatan yang daripada Allah juga turun atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mampukan mereka menjalankannya dengan takut akan Tuhan, mampukan mereka menjalaninya dengan hikmat yang daripada Allah. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Allah menyertai mereka menjalankan setiap langkah-langkah, setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hikmat surgawi melimpah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kesehatan itu Kau berikan bagi mereka. Mereka adalah pemimpin kami yang sehat, pemimpin kami yang kuat, pemimpin kami yang perkasa ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati setiap jajarannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa kami di akhir-akhir ini Tuhan. Khususnya kami berdoa buat COVID yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang Kau berikan atas pemerintahan kami untuk cakap Tuhan mengatasi masalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin-pemimpin kami beserta jajarannya, mereka cakap mengatasinya Tuhan, cakap mengatasinya oleh karena hikmat Allah atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah malam hari ini kesembuhan ilahi itu boleh mengalir bagi bangsa kami. Kesembuhan itu boleh mengalir bagi bangsa kami ya Tuhan.
Tuhan. Saat ini kami berdoa buat mereka yang terpapar saat ini, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di rumah sakit, bahkan mereka mungkin saat ini Tuhan yang membutuhkan pertolongan secepat mungkin ya Tuhan. Kami berdoa, Engkaulah Allah yang menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Temui mereka pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Temui mereka Tuhan ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, Yesus tolong kami. Mari tangan-Mu itu menolong setiap mereka yang berseru ke dalam nama Tuhan. Engkau tolong Tuhan mereka yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah-rumah. Kesembuhan ilahi mengalir di dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi mengalir di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim para medis, para dokter, perawat, dan seluruh orang-orang yang mengambil bagian Tuhan di dalamnya. Bapa, kami berdoa kekuatan ilahi mengalir di dalam mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, dan mereka tetap percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu. Dan COVID ini akan segera berlalu dari bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikan kesadaran Tuhan, berikan kesadaran Tuhan untuk kami saling bergandengan tangan agar COVID ini segera berlalu dari bangsa kami. Kami bergandengan tangan, kami mengambil bagian kami ya Tuhan. Kami mengambil bagian kami agar COVID ini segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, malam hari ini kesembuhan itu boleh mengalir terjadi atas bangsa kami, terjadi atas bangsa kami, terjadi atas setiap jiwa-jiwa yang mengalami COVID. Terjadi ya Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahannya, ekonominya diberkati, keamanannya diberkati, udaranya diberkati, tanahnya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa buat setiap gerejamu Tuhan. Biarlah hari-hari ini gerejamu, umatmu tetap bersatu Tuhan. Nah, kami tahu pada saat umat Allah gereja Tuhan bersatu, disitulah kemuliaan Allah itu turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat Allah, kuatkan, teguhkan. Terima kasih Tuhan, sehingga tengah-tengah kegoncangan dari hari-hari ini, kami juga berdoa Tuhan, ada mesbah-mesbah dibangun di setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarlah Tuhan kami hidup diam setiap rumah tangga yang ada. Di situ ada pujian, penyembahan yang mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih mengundang Kau hadir tengah-tengah keluarga. Terima kasih, kami tahu pertolongan kami datangnya daripadamu. Kami mau berdoa buat setiap para suami-suami Tuhan. Biarlah takut akan Engkau dan memimpin sisi keluarga yang datang kepada Engkau. Berkati setiap para istri Tuhan, menjadi penolong yang baik buat para suami. Orang-orang tua menjadi teladan buat anak-anak menghormati orang tua, sehingga betul-betul ada keunitian di tengah keluarga. Dan di tengah kegoncangan yang ada, waktu mereka sehati, setiap keluarga memuji, menyembah, berdoa, berseru kepada, maka mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat buat kota kami Pekanbaru. Biarlah dari pemimpin yang ada Tuhan, dari wali kota, camat, lurah, sampai RT RW, bahkan juga setiap masyarakat yang ada. Biarlah kami bisa bersatu Tuhan di tengah pandemi yang ada. Kami bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga Tuhan COVID berlalu juga atas kota kami ini Tuhan. Zona merah menjadi zona hijau kembali Tuhan. Biarlah setiap masyarakat bisa tertib menjalankan protokol yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa syafaat kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau telah mendengarnya. Kami akhiri untuk mesbah keluarga ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun buat kami semuanya. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas seluruh kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Kita akan masuk kembali dalam mesbah keluarga. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.